Nama budaya. Perkenalkan, nama saya Sarlitan dengan NPM 225-104 dari kelas 1 BUPA. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas utama budaya saya, yaitu merangkum video Kama dan Kelahiran Kembali oleh Cornelis dan juga Biku Utamo. Jadi ini ada beberapa yang saya rangkum. Jadi karma ini sudah dikenal banyak orang, jadi nggak cuma umat Buddhis. Jadi penderitaan itu terjadi karena karma. Kemudian karma juga tidak selalu buruk. Jadi karma ini mempunyai arti yaitu niat. Jadi karma ini berasal dari kata tar yang artinya perbuatan. Namun di dalam agama Buddha, suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai karma. Perbuatan harus disertakan dengan adanya niat. Adapun tidak disertakan dengan niat, maka dari itu tidak bisa diklasifikasikan sebagai karma. Karma bisa dilakukan karena adanya perbuatan yang meliputi ucapan atau waci, desmani atau kaya, dan pikiran atau mano. Nah, jadi ini ada beberapa karma yang berdasarkan saluran terjadinya dan juga jenisnya. Jadi yang pertama ini karma berdasarkan saluran terjadinya. Yang pertama ini karma melalui ucapan atau wacikama. Yang kedua karma melalui jasmani atau kaya kama. Dan yang terakhir ini adalah karma melalui pikiran atau manukama. Kemudian adapun karma berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama karma yang baik atau kusala kama, dan juga yang kedua karma buruk atau akusala kama. Kemudian kama berdasarkan kualitas akibatnya itu diantara lain yang pertama ini karma yang sangat berat atau juga bisa disebut sebagai garuka kama. Kemudian yang kedua, karma yang dilakukan sepintas lalu atau katata kama. Kemudian yang ketiga, karma yang dilakukan sesaat sebelum meninggal atau juga bisa disebut sebagai asana kama. Kemudian yang terakhir, karma yang menjadi kebiasaan karena seringnya dilakukan atau bisa disebut sebagai acina kama atau bahuta kama. Kemudian adapun jenis-jenis perbuatan, yakni yang pertama ini perbuatan baik. Jadi perbuatan baik ini ditunjang oleh 3 akar baik, yaitu tidak serakah atau aloba, tidak membenci atau adosa, dan juga kebijaksanaan atau amoha. Kemudian yang kedua ialah perbuatan jahat. Perbuatan jahat ini ditunjang oleh 3 akar kejahatan, yaitu yang pertama serakah atau loba, membenci atau dosa, kebodohan batin atau moha. Kemudian niat baik dilakukan dengan ucapan dan pikiran karena adanya perbuatan dua tersebut, maka dari itu adanya buah kebahagiaan ini ialah prinsip dasar dari karma. Karma juga tidak memandang sebuah agama dan juga seorang dewa. Seperti karma buruk atau bisa disebut sebagai akusala kama, contohnya ini anak membunuh orang tuanya sendiri ataupun marah-marah dan juga maki-maki. Maka dari itu yang berperan ialah hukum kebiasaan atau karma kebiasaan. Jika karma ini tidak ada, maka yang akan berperan di kemudian hari adalah karma yang kita buat menjelang kita mati dan pada umumnya di pikiran. Maka dari itu orang Buddhis harus membiasakan diri untuk mengontrolkan pikirannya dengan cara bermeditasi supaya pikiran yang diarahkan ke hal-hal yang positif. Kemudian kita terlahir kembali tergantung dengan karma-karma yang lampau. Kita tidak akan tahu karena kemampuan kita yang belum berkembang. Jika sekarang karma kita baik, kita kuat dan kita bermeditasi bisa juga dengan cara kemampuan itu. Jadi sekian saja rangkuman yang saya lakukan. Jadi sekian, terima kasih.